selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Hanya saja, begitu Xiaoyan bergerak, dia pasti akan diblokir oleh Taisu. Bagaimanapun, dapat dilihat bahwa Taisu sangat mementingkan urusan dunia Taisu, sehingga Xiaoyan tidak akan diberi kesempatan sama sekali. Sambil memikirkannya, Xiaoyan melihat dan dia sedikit menyipitkan matanya. Dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Taisu. Dan raksasa kecanduan Dewa Taisu berkepala 100 milik Taisu. Yang tampaknya baru menyadari bahwa dia telah membuat beberapa kesalahan berpikir dengan kekuatannya. Dalam perang ini, tampaknya tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak dapat benar-benar mengubah situasi dalam pertempuran. Dia menganggap dirinya sebagai yang terkuat sejak awal. Bahkan jika dia mengerahkan semua kekuatannya, itu tidak mungkin menjadi pemenang dalam perang saat ini. Namun, sepertinya pertempuran yang telah berlangsung saat ini yang telah diatur oleh permaisuri sejak awal, dan sejak dia mengaturnya, dia harus memiliki strategi untuk menghadapinya. Tapi sekarang, tampaknya momentum tentara api merah mulai dihancurkan oleh Taisu. Jika mereka kalah darinya, mengapa repot-repot bertarung? Ketika memikirkan saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan cahaya terang di matanya. Karena dia tahu bahwa dari awal hingga akhir, semua pengaturan permaisuri telah berputar di sekelilingnya. Mungkinkah permaisuri menyiapkan pertempuran ini untukku? Xiaoyan tidak bereaksi sampai sekarang. Tentu saja mungkin egois untuk berpikir begitu. Tetapi ini sepenuhnya sejalan dengan gaya perilaku permaisuri. Xiaoyan menatap permaisuri dari kejauhan hanya untuk menyadari bahwa mata permaisuri telah terkunci padanya. Melihat mata yang diberikan permaisuri padanya, Xiaoyan sepertinya dia mengerti sesuatu. Mata permaisuri menunjukkan tekad yang kuat dan ketergantungan, seolah-olah dia memberitahu Xiaoyan untuk tidak takut. Permaisuri adalah seseorang spesial bagi Xiaoyan, dan dia yakin dengan tebakannya saat ini. Pertempuran ini diatur oleh permaisuri untuknya, dan yang dia inginkan adalah agar Xiaoyan dapat pengalaman perang secara langsung. Tentu saja, yang paling penting adalah dia berharap bahwa Xiaoyan dapat memperoleh wawasan dalam perang dan menerobos untuk mencapai dewa perang dan menembus hingga keabadian. Sejak saat itu, Xiaoyan datang ke menara pembantaian, dan origin Qi Xiaoyan dapat menembus 40 miliar. Mengetahui bahwa istana Dewa Berburu telah bergabung dengannya dan bertarung melawan. Dari awal sampai sekarang, tampaknya permaisuri tidak pernah berpartisipasi di dalamnya. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa itu hanya pengaturan diam-diam dari permaisuri untuknya. Permaisuri merencanakan semuanya seolah-olah itu seperti sebuah kebetulan. Memikirkannya, Xiaoyan tidak bisa membantu, tetapi menarik nafas dalam-dalam. Dapatkah dikatakan bahwa semua istri sungsang seperti ini? Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini. Karena pertempuran ini juga merupakan keberuntungan yang diberikan permaisuri untuknya. Dan hal yang terbaik adalah mengikuti arusnya. Dan mengikuti jalan yang diberikan permaisuri selangkah demi selangkah. Karena origin Qi Xiaoyan yang telah menembus 40 miliar itu tidak akan menjadi masalah saat ini. Jadi, Xiaoyan tahu bahwa karena permaisuri mempersiapkan pertempuran ini untuknya. Dan dengan segala cara, dia pasti akan membantunya. Dan kekuatannya akan terus meningkat. Adapun saat ini, Taisu nomor 4 telah dihancurkan oleh Dewa Mayat Hidup.
dan yang terakhir terbunuh. Dengan kematian yang menyedihkan, diperkirakan dia tidak akan pernah banyak bicara lagi di kehidupan selanjutnya. Jika dia tidak terbunuh dengan cara yang paling mengerikan, menyebabkan bencana bagi dirinya sendiri. 417. Setelah membunuh Taisu nomor 4, Dewa Mayat Hidup berkata dengan suara keras, tetapi terus menyapu ke arah kerumunan Taisu lain, dan terus membantai orang-orang Taisu dengan ganas satu persatu. Namun, Xiaoyan yang melihat pemandangan Dewa Mayat Hidup dan kemudian menyadari arti perang darinya, karena daripada menghabiskan mencari tahu trik apa yang dimiliki Taisu, lebih baik membunuh sebanyak mungkin dan membiarkan darahnya mengalir ke sungai. Karena hanya dengan membunuh bisa menyelesaikan masalah selama perang terjadi. Karena dalam perang, dia tidak mungkin diberi waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi, dia harus belajar bertahan dari perang, yang juga merupakan sebuah pengalaman. Untuk yang paling tidak dimiliki oleh Xiaoyan sekarang adalah pengalaman bagaimana harus menghadapi perang tersebut. Tentu saja, yang lebih penting adalah bagaimana bertahan hidup dari perang itu. Setelah bersiap-siap, Xiaoyan mengencangkan kelima jarinya dan memegang 8 penguasa berat misterius yang sunyi di tangannya. Dia tidak perlu khawatir dengan tingkat origin ki-nya, karena origin ki di tubuhnya telah menembus 40 miliar. Namun, yang paling mengkhawatirkan Xiaoyan adalah dia tidak bisa menggunakan teknik pembentuk kehidupan. Jadi, selama tahap pemulihan, Xiaoyan tidak bisa menggabungkan avatar, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini dengan kekuatan dewa. Untungnya, Xiaoyan menemukan bahwa baju besi dewa palsu selalu melekat pada tubuhnya. Mungkin karena klon dewa Taisu sangat lemah dan dapat melakukan penggabungan, jadi efeknya tidak terlalu pengaruh. Mata Xiaoyan menyapu ke dalam medan perang, dan masih ada Dewa Mayat Hidup di sampingnya yang membuat pasukan Taisu tidak berani mendekat dengan mudah. Namun, Xiaoyan tidak ada target, jadi hanya menggerakkan tubuhnya dan sayap bela diri mengembun di belakangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia bergegas menuju medan perang. Kelemahan dari baju besi dewa palsu sebenarnya dapat terlihat dengan menghancurkan kristal merah di dada mereka yang mengandung kekuatan keabadian. Itu sudah cukup membunuh orang Taisu dengan mudah. Namun, pertahanannya tidak mudah untuk ditembus. Setelah memasuki medan perang, Xiaoyan tidak punya pilihan, tetapi terus bertarung. Berdasarkan prinsip kedekatan, kebanyakan dari mereka adalah baju besi dewa palsu generasi pertama atau generasi kedua. Dan ada 2 kristal merah di dada mereka. Dan tingkat pertahanan dari baju besi dewa palsu tersebut tidak terlalu kuat. 8 penguasa berat misterius yang sunyi di tangan Xiaoyan terbungkus api dan guntur menghancurkan ke arah kepala kerumunan Taisu dalam sekejap. Xiaoyan secara sadar tidak menyerang kristal merah di dada mereka, karena Xiaoyan akan menjarah baju besi dewa palsu setelah membunuh mereka. Jadi, Xiaoyan dengan sengaja tidak menghancurkan baju besi dewa palsu di medan perang. Xiaoyan dengan cepat membunuh puluhan orang Taisu. Namun, setiap Xiaoyan menyapu, dia segera diikuti oleh pasukan Taisu yang lebih kuat. Tidak peduli seperti apa mereka, semua menjadi sasaran Xiaoyan. Namun pada saat ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa dia sedang diawasi, dan angin bertiup dari 4 arah, dan kekuatan jiwa dari Rana hampir dapat melenyapkan musuh terdekat dan di medan perang, dan dapat dengan jelas melihat Taisu nomor 1. Namun, sekarang Xiaoyan harus menghadapi 5 Taisu yang menyerangnya. Mereka jelas berniat membunuh Xiaoyan secara langsung dengan pengepungan dan penindasan. Namun, sosok Xiaoyan yang tidak berhenti, tetapi terus menyapu kerumunan Taisu
dan mengelilingi medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kelima sosok Taisu tampaknya merasa terprovokasi dan segera melancarkan pengejaran terhadap Xiaoyan. Namun, sosok Xiaoyan yang dengan cepat menghilang dalam pengejaran kelima sosok Taisu itu, yang membuat ketika kelima sosok Taisu itu bingung dan salah satu dari mereka mengeluarkan suara ledakan. Duar! Dengan suara ledakan menghancurkan perutnya dan nyala api yang ganas melonjak langsung membunuhnya. Tubuh kedagingan dalam baju besi dewa palsu hancur dan Xiaoyan langsung memasukkan baju besi dewa palsu ke dalam cincin penerimaan tanpa ragu-ragu. Melihat Xiaoyan yang juga memakai baju besi dewa palsu yang membuat mereka berempat sedikit terkejut karena sebelum mereka mengikuti Xiaoyan, dia juga mengenakan baju besi dewa palsu. Setelah melihat Xiaoyan, mereka berempat tampaknya mengerti bahwa Xiaoyan yang baru saja bertarung dengan Taisu nomor 3 dan kekuatan api dan guntur yang baru saja menghancurkan salah satu dari mereka. Dan mereka baru menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Setelah mereka berempat menyadari kekuatan Xiaoyan dan segera melarikan diri ke segala arah, Xiaoyan tersenyum dingin dan tidak mengejar mereka berempat, karena pengejaran akan membuang-buang waktu saat ini. Namun, Xiaoyan menyapu lagi ke medan perang yang lebih dalam untuk menghancurkan musuh yang ditempatkan di medan perang utama. Saya melihat Xiaoyan memegang 8 penguasa berat misterius yang sunyi, menyapu ke medan perang dan dengan cepat menghancurkan puluhan Taisu lagi. Dan perasaan membunuh perlahan-lahan muncul di hati Xiaoyan. Setiap kali pasukan Taisu dihancurkan, ada roh pembunuh yang mengembun dan mengalir ke dalam hati iblis yang telah diberikan kepada Xiaoyan oleh Raja Iblis Tianhe. Perasaan bertarung memuncak di hati, merasakan detak jantung iblis. Meskipun Raja Iblis Tianhe tidak memberikan terlalu banyak penjelasan kepada Xiaoyan, tetapi peran sifat iblis yang telah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Raja Iblis Tianhe. Hati iblis dapat membuat Xiaoyan lebih kuat dan lebih berani saat dia bertarung. Selain kekuatan yang bisa dibawa rencana strategis yang ada di dalamnya, lebih penting